warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pak Rektor yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Rektor, nggih tasih pembantu rektor apa wakil rektor? Wakil rektor, para dekan, terus ketua senat mahasiswa, enten? Tidak ada, lengkap. Yang jelas ketua pramuka, ketua pramuka yang saya hormati. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, Dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandu ibu. Saya juga manusia pramuka. Jadi 2 kali saya ngaji nganggo hasduk ini 2 kali. Yang pertama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus sekarang di sini. Jadi saya jadi ingat. Jadi kiai yang ngaji pakai atribut pramuka itu saya. Tapi dulu ada abahnya Gus Ipul. Jadi abahnya Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf itu, Kiai Yusuf. Itu ceritanya pernah pergi ngaji. Terus karena dulu kan jalannya itu jelek. Apa jatuh, apa ke sawah gitu, seluruh bajunya itu kotor. Lumpur tok. Nah, akhirnya mampir ke rumahnya kepala desa. Nah, kepala desa itu punya baju bagus satu-satunya untuk ganti bajunya Kiai Yusuf. Itu baju pramuka. Maka bapaknya Gus Ipul, Kiai Yusuf itu pernah ngaji pakai baju pramuka. Barokahnya anaknya jadi bupati, jadi menteri. Loh, jangan sembrono sama pramuka sama ya. Karena pramuka ini simbolnya tunas kelapa. Kelapa itu bisa jadi apa saja. Pohonnya, daunnya, bahkan kejatuhan kelapa juga mati. Kemberuan. Jadi setahu saya pramuka itu dulu Pak Boden Powell. Nah, Pak Boden Powell. Kalau sana kan Mister, kalau sini Pak Boden Powell. Itu mengembangkan satu kedisiplinan agar orang bisa mengurus dirinya sendiri. Karena survival di zaman perang. Nah, di perang ini menjadi tren waktu itu. Pokoknya royoan ya perang, api-apian ya perang, menang-menangan ya perang. Sampai akhirnya ada perdamaian. Nah, membuat orang bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika terjadi invasi, bisa menolong orang lain ketika terjadi perang. Itulah cita-cita dasar pramuka dulu. Untuk mengajarkan patriotisme. Maka kemudian kita bisa merasakan bahwa pramuka akhirnya ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau nama di Indonesia ya pramuka, nama zaman dulu Pandu. Nah, sebelum Pandu, kalau aslinya apa namanya? Kalau bahasa aslinya pramuka itu apa? Enggak, di sananya Sporting
for boys. Oh, Scouting. Bunda itu Vespa. Skuter. Jadi scouting for boys. Ya intinya bahwa zaman itu agar anak-anak bisa survival. Nah sekarang masalahnya adalah dunia berubah dalam percepatan yang luar biasa. Percepatan perubahan dunia ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi ketemu milenial ini. Sebuah zaman yang percepatannya luar biasa. Hal-hal yang tadinya analog dan konvensional hilang. Makanya jiwa kayak pramuka ini dibutuhkan. Jiwa besar ini dibutuhkan. Jiwa survive ini dibutuhkan. Jadi kalau kemudian Racana Sunan Kudus tapi mengambil istilahnya itu Sunan Kudus sama Robiah Al-Adawiyah, yang satu wali Jawa, yang satu wali Arab. Nah, ning loro-loro ini galak. Hati-hati kalau anak pramuka yang tafaul ke Sunan Kudus sama ke Robiah Al-Adawiyah itu gampang putus cinta. Loh ya, hati-hati. Sunan Kudus itu juga galaknya luar biasa. Bagaimana sistem pendidikannya itu terkenal keras. Gitu, karena putranya Sunan Ngudung. Wah itu galak ya. Udah dibilang nanti dulu nyerang Majapahit, serang gitu aja. Kanjeng Sunan Ngudung itu. Nah Robiah Al-Adawiyah itu galak dalam cinta. Karena cintanya hanya kepada Allah. Makanya jangan coba-coba mencintai anak pramuka IAIN Kudus. Loh iya kan? Robiah Al-Adawiyah itu ditanya sama salah satu yang mencintainya, Robiah, aku mencintaimu. Aku kasih pertanyaan, kalau kamu bisa menjawab, aku mau menerima cintamu. Apa Robiah? Nanti aku di akhirat itu masuk surga apa masuk neraka? Waduh, mundur itu. Syekh Hasan Basri mundur. Nah, karena pertanyaan nggak bisa dijawab. Dan syairnya menakutkan Robiah Al-Adawiyah itu. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, aku tidak butuh. Berikan saja sama musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu di akhirat nanti, aku juga nggak butuh. Berikan saja sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku juga karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Urawani ya. Diancam gitu. Nah, apapun dari cerita itu, hari ini kita punya dua hal besar yang menyenangkan dan harus dijaga. Apa? Kita ini punya agama, apalagi IAIN ya. Ini ada sesuatu hal besar yang harus dijaga. Mau apa saja ada sesuatu yang istimewa tapi juga agak memiriskan. Apa? Jadi setelah Islam ini pindah dari Arab, ya, dari Mekah ke Madinah, terus bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Eropa, bahkan melibatkan panglima perang namanya sahabat
Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina melibatkan sahabat. Kalau Tariq sudah bukan sahabat ya. Tariq ini mungkin sudah zaman tabi'at tabi'in. Tapi kalau yang bergerak ke Cina ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika termasuk sahabat Salman. Salini ya mikir aku ra iso nek ngene kaya arep mangan mik kae. Salini mik sing rada pekah. Wis iki. Ngene iki lho mik ra ono wasilahe ngene. Mik ra. Iki uripno. Ndi sone lho enak iki ana wasilahe. Wong Kiai NU dikeki mik ra ana wasilahe. Lah ini kan enak iki lah. Lah aku ora iso maca kaya vokalis band ae. Kaya vokalis solawat. Ngaji ya kadang ngene ya. Jadi kita ini punya dua hal besar yang harus kita jaga. Dan ini membanggakan sekaligus menuntut tanggung jawab bagi IAIN yang selalu mengatasnamakan Islam. Iya kan kalau saya kan nggak pernah mengatasnamakan Islam. Wong saya itu kiai. Ya kan, lo kiai kan tidak mengatasnamakan Islam. Wong kiai itu ada kebo ya Kiai Slamet. Ada tombak ya Kiai Pleret. Jadi enggak. Yang IAIN ini yang selalu mengatasnamakan Islam. Institut Agama Islam. Lo kan ada ini. Ya, jadi makanya saya weling sama Pak Rektor ini miris. Ini kalau tidak hati-hati ya kita jaga. Jadi Islam itu bukan dari sini. Islam itu dari Arab sana. Rasulullah itu orang Arab. Makanya yang ketemu Rasul ya orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wong Arab. Nggak ada sahabat itu namanya Tukijo gitu, nggak ada. Joni itu nggak ada. Nah setelah itu bergeser ke Niki jadi sampai Niki gak percaya karo lambeku kok. Niki jadi ubah-ubah wis mau wis enak bengong iki Kang. Krungu kuping sakmene kok gak krungu. Tukang son niku biasane ning mburi dadi gak ero. Iya. Mulane tukang son niku ning kono titik ero. Udah. Suara sakmene banter lho sik dibanterno meneh. Sampe nek kepengin ngaji suarane banter ndang ngabe berisik banter suara. Wis aku tak ngaji alon-alon. Mumpung saya ketemu dengan intelektual ini loh. Biasanya saya ngaji itu ketemu wong desa. Standar pengetahuannya ya desa. Ini kan mumpung ono rektor. Alumni Mesir, intelektual pinter kabeh. Tak uji ilmu kuwi kira-kira imbang ora karo ilmu rektor. Jadi ada hal setelah Islam itu geser ke Madinah. Ini kan nggak berhenti lah ini, bergerak kan. Ono sing bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina dan melibatkan orang-orang besar. Yang ke Cina itu melibatkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang bergerak ke Eropa melibatkan panglima perang. Yang ke Afrika ada sahabat Salman, macam sahabat top-top itu. Pertanyaannya satu, kenapa yang bergerak ke seluruh dunia dari jalur yang tadi itu berhenti? Pertanyaannya yang itu, kenapa berhenti? Yang ke Eropa berhenti, yang ke Cina berhenti, yang ke Rusia berhenti, yang ke Afrika ya nggak jalan. Tapi kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan yang tidak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatan Muslim terbesar di dunia? Lo tepu orang kau yang ini untuk apa? Menjawab
dari beberapa orang yang akhir-akhir ini selalu mempersoalkan kita ini muslim tertindas, kita ini lemah, kita dikriminalisasi. Untuk menjawab orang-orang ini bahwa kita hari ini real muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Jadi Islam itu bukannya kok cuman bergerak ke sini, ke semua negara, ke semua jalur, ke semua rukun Ka'bah itu ada Yamani dan macam itu, semua bergerak. Kenapa semuanya berhenti, tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur? Padahal mek ditunggoni wali, tunggoni kiai, kadang ditunggoni sendal tok, tunggoni teken gitu aja, tunggoni kuburane wali gitu aja. Saiki mulai tunggoni karo IAIN gitu. Nah itu makanya IAIN pun nunggoni rawani. Tidak berani terus mengatasnamakan agama tanpa menggunakan wali. Makanya semua IAIN itu nama wali. Ini belum, karena belum menjadi UIN katanya. Nanti sudah jadi IAIN Sunan. Nanti kasih Sunan. Kudus itu nggak terkenal kalau nggak ada Sunannya. Lah iya. Kudus itu paling yang terkenal Jenang. Kalau rokok Jenang sing gawe wong Jawa, rokok sing gawe wong Cina gitu. Yang membuat Kudus terkenal itu Sunannya, bukan Kudusnya. Makanya kalau IAIN mau jadi besar harus pakai nama Sunannya. Loh iya. Catat nih, catat. Loh ijazah. Itu satu. Ya, jadi ini satu yang mesti ada di kepala kita tentang bahwa Islam bergerak ke seluruh dunia. Hari ini membuktikan Islam yang paling kuat, paling besar ada di Indonesia, paling riang gembira, paling asik, paling nyeneng no. Jadi orang Islam itu Islam Indonesia. Onone meng seneng tok. Wong Islam ning kene seneng, ora diweden-wedeni. Saiki kan ono sing senengane meden-medeni ta. Nek ora jenggoten mlebu neraka. Ngono iku ono iku. Wis iku aja dirungokno sing ngono iku wong. Islam penakut itu gak usah didengerin. Yang kedua, ada satu hal yang bangsa lain gak ada yang bisa memiliki. Apa? Persatuan. Dan itu nyata, bukan teori. Apa? Arab satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, iki aja dianggap guyon. Dua hal ini mutiara dunia. Jadi kalau orang berbicara tentang persatuan, belajar mrene. Orang mau belajar menumbuhkan Islam, belajar mrene. Makanya teori-teori Islam dari negara yang tidak berkembang gak usah dinggo ning ngene. Ikhwanul Muslimin mau pakai teori apapun jangan didengarkan, karena dia bergerak di Mesir, berkembang di Mesir, tapi tidak tumbuh di Mesir, bahkan ketuanya digantung sama orang Mesir. Ojo dirungokno. Hizbut Tahrir tumbuh di Filistin, dipimpin oleh pemimpinnya namanya Taqiyuddin An-Nabhani, tidak laku di Mesir, tapi tidak laku di Palestina, bahkan membuat perpecahan di Filistin. Maka kalau ada orang berbicara Hizbut Tahrir di Indonesia, jangan didengarkan, bila perlu tapuan lambini. Loh, semua orang punya teorinya masing-masing. Orang Mesir membayangkan persaudaraan sesama kaum muslimin, maka bikin Ikhwanul Muslimin, si Hasan Al-Banna, tapi hasilnya malah jebol, rusuh, hancur. Libya betapa makmurnya, begitu dia ngomong khilafah hancur negaranya. Suriah begitu ngomong khilafah hancur negaranya. Taliban di
Afghanistan, kampungnya saya Jamaluddin Al-Afghani, begitu ngomong jenggot dan celana cingkrang, bedil-bedilan sekarang, tembak-tembakan nggak ada ujungnya. Mending kita setiap hari ngomong selawat, rukun. Ono wong mati, rukun. Ngomong riyoyo, rukun. Makanya bangsa Islam yang paling riang gembira ya di Indonesia. Terus paling seneng lah. Riyoyo seneng-seneng, sudah halal bihalal, dari kampung ke kampung, dari istana sampai RT seneng-seneng. Sudah halal bihalal. Ini nggak ada tuntunannya, ya sudah kalau kamu nggak ada tuntunannya, aku nggak tuntunan dewe. Nah ya kan? Orang mengatakan ini tuntunannya mana? Halal bihalal itu bid'ah. Rasulullah nggak bikin halal bihalal. Wong larangannya rawono kok bakas. Nah, akhirnya kita kumpul. Ya, riang gembira Islam kita ini. Itu belum selesai. Wes kumpul bulan Dzulqa'dah. Napa? Pamitan haji. Walimatus safar. Setiap mau pergi haji pamitan tonggone. Anggur Cino payu. Lho iya besek payu, plastik resek payu, ustadz ceramah payu. Sound system payu kabeh. Riang gembira, iki degan payu. Nanti itu belum selesai, perputarannya geser ke Walimatul Arus, bulan besar. Kawinan gedang payu, janur payu, kuadi payu, rias manten payu, ayu-ayu riang gembira. Iku rung rampung mungkin terus niku napa? Peringatan Hijriyah. Udah suronan aliyo. Esok sore awan bengi sampai kiai ini pegel ngladeni pengajian. Apa terop pelaku sudah berputar. Nah, itu riang gembira. Itu belum selesai, nanti itu saparan. Ini sapar. Bubur sapar, rame indah. Nanti sebentar lagi maulid. Udah wis mulutan, ada yung tukang terbang itu sampai jebol tangannya. Oh ini lagi diluk nanti ganti gon, udah ganti gon, udah periang gembira, riang gembira. Nanti belum selesai wis Dzulqa'dah apa batu mulut, khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alam tinggi. Habis itu putaran berikutnya Recepan. Walau Recepan peringatan munggah langit diperingati wis padha. Habis itu ruah sedekah bumi sadranan. Wala wis pokoke bareng ngono adus bareng menjelang Ramadan. Bareng ngono Ramadan kolek payu, mercon payu, panci bekas payu, nggo bangun ke wong aduk, wong sahur. Gondeng. Habis itu sahur ora sahur sak karepmu. Habis itu nanti mudik, ya Allah tiket payu apa payu. Kondisi Islam yang riang gembira seperti ini, aja mbok ilangi. Kalau ini hilang, maka yang terjadi adalah apa? Hilangnya kebersamaan. Nah, ulama Indonesia itu paling pinter bangun kebersamaan. Makanya nek ono terus iku bid'ah. Oh coba rungokno. Karena kalimat-kalimat itu tidak pernah membesarkan Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Aja tinggo. Wong ribut perkara kathok cingkrang ora usah dirungokno. Kita orang Islam Indonesia sudah tidak mempersoalkan celana cingkrang atau enggak. Kenapa? Karena dulu jubah ketika datang disebut baju syar'i. Baju syar'i ra iso dienggo tandur pari. Ra iso dienggo dadi nelayan mulo karo para wali diketok. Diketok baju syar'i itu. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Wong Jawa gak duwe huruf ain duwene monggo padha maka syar'un jadi sarung. Ini udah selesai. Anda mau isbal cingkrang karena dilintingmu munggah.
Nek kepengen rodok ngisor dono. Tapi aurat tertutup baina surra waruk pusar karo lho nek takbir mesti sempurna. Allahu Akbar mesti nyantol wong ana lintingane bebetan. Lho makane melu kiai sarungan luwe aman timbangane melu kiai celononan. Jelas luwe aman. Kiai sarungan kok ditutno, mesti dijak wong digandoli wedi utuk. Ayo nek ora dipotrokno kan repot akhirnya ya. Nanti zaman melu kiai celononan disaduk ngono ya ora bakal mesti zaman gandoli tetep ora mlotrok nih wong celononan. Duh. Ya udah gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, kok bisa menghasilkan satu desain seperti ini? Ini siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Yang kerja yang bawa Islam. Nah, ini perbedaan prinsip antara santri dan intelektual. Mudah-mudahan IAIN Kudus ini juga ayo berdebat karo aku. Yang diajarkan di pengetahuan perguruan tinggi, Islam disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Islam itu disebarkan oleh wali. Kalau buku-buku pengetahuan modern positivistik pasti menyebut Islam digerakkan, disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Karena itu enggak sesuai teori. Teori ini rusak kalau Islam disebarkan oleh saudagar. Lah kenapa? Karena saudagar itu tidak diterima ngomong agama di agama sebelum Islam. Wong ditulis sebelum agama Islam beragama Hindu. Loh kok bisa ditulis yang menyebarkan Islam itu saudagar? Padahal masyarakat Hindu itu pasti menolak saudagar ketika ngomong agama. Karena saudagar itu kastanya sudra. Petani pedagang sekaya apapun kastanya sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama dalam masyarakat Hindu hanya Brahmana, kasta pertama. Kasta kesatria, kasta kedua, para raja nggak boleh ngomong agama. Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang itu sudra. Makanya Islam disebarkan oleh wali, karena yang bisa ngimbangi para Brahmana ya wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum ya sama-sama nggak punya rasa takut. Karena kedekatan Brahmana dengan yang widi, kedekatan wali dengan Allah. Paling yang dipersoalkan kemudian oleh para intelektual perguruan tinggi, referensinya mana wali itu? Cara kerjanya seperti apa wali? Ya nanti dulu. Wali kok pepadakno dosen. Kalau melakukan pekerjaan butuh penelitian. Habis itu pakai referensi opsit loksit wali ngono. Nah, wali itu tidak seperti itu, butuh imperatif kategori ngono ora urus. Wali itu kalau ingin sesuatu untuk melakukan kerja itu langsung browsing, langsung download kemana? Ke cloud-nya Allah. Allah itu punya cloud, punya harddisk besar di langit sana, namanya Lauhil Mahfuz. Ditengok sama Rasulullah. Jadi pusat datanya dunia itu ada di langit, namanya Lauh. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya dulu kok namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang membayangkan kotak Doraemon. Nah, jadi sekarang anak milenial lebih mudah difahamkan tentang konsep cloud. Karena hampir semua kegiatan anak sekarang ketika dunia milenial ini dikendalikan oleh dunia digital dikendalikan oleh satu server besar namanya cloud. Dan itu ada di satelit. Nah, Islam juga diajarkan dunia ini ada pusat datanya. Bahkan daun jatuh pun di pusat data itu ada, namanya Lauhil Mahfuz. Nah, para wali itu browsing langsung ke Lauh.
qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Makanya wali itu kalau download langsung 25 tahun download gini. Syabdul Qadir Rabi' al-Adawi yang download ini selama hampir 30 tahun. Sunan Kalijaga download gini 3 tahun. Di pinggir sungai itu download. Nabi Ibrahim download di samping Ka'bah. Makanya punya pemancar namanya Makom Ibrahim. Rabbana inni askantu min ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi ta'wi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Download. Makanya wali-wali ini kalian downloadnya serius, punya paketan besar, paket datanya gede, punya wifi. Lah kita paket data kita kecil, kalau download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Suwene. Loh, makanya kehidupan dunia ini kan persis kehidupan lauh. Hari ini dunia sampean dikendalikan oleh smartphone. Smartphone terhubung dengan satelit, maka apapun yang sampean lakukan dengan handphone itu, dengan smartphone, akan ada jejak digitalnya. Begitu juga manusia punya nyawa terhubung dengan lauhil mahfuz, maka apapun yang dilakukan oleh manusia ada jejak digitalnya, sirra wa alanan. Iya, sampean bayar, sampean subhanallah, ono ganjarane, sampean kalau yang ini bayar, ini malah dapat bonus. Loh, makanya manusia itu sama sekarang, tahu gampang itu. Ya kan, suka kirim gambar, kirim berita, kirim apa. Syaratnya cuma satu, punya kuota. Kalau nggak punya kuota dan wifi, cari wifi gratisan. Ke warung.co.id. Manusia dulu juga sama, pengen kirim doa, kirim fatihah. Kalau nggak punya paketan data, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati, namanya tawassul.